حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا kita adalah golongan orang-orang yang selalu dicairkan rezekinya untuk kita dalam memenuhi perjalanan hidup dan kehidupan di muka bumi Allah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, ada beberapa tips yang akan saya sampaikan cukup sederhana, yang merupakan salah satu harapan dan kita sangat-sangat butuh dengan harapan itu. Oh Bu, Ibu nanti kalau cerita nanti saja ya Bu. Coba dengarkan saya dulu Bu. Berhargai ini. Hal yang sangat kita butuhkan. Semakin bergeser usia, semakin tua dirasa. Terkadang Bapak dan Ibu sekalian kita ingin tenang dan ingin nyaman. Jangan terusi perasaan yang merasa terganggu yang mengakibatkan kita muncul berbagai macam penyakit yang datang. Terkadang penyakit yang datang ini Bapak dan Ibu rasanya kita merasa berat dan kita mengatakan ini cobaan, oke saja. Tapi manusia itu juga Bapak Ibu menikmati dengan harta dan jabatan, kedudukan dan seluruh yang dikatakan aksesoris dunia yang merupakan kebanggaan dalam hidup kita sebagai manusia. Oke, dan kita siap untuk menerima itu. Tapi jangan kita berpikir Ibu Bapak itu yang menentukan kita tenang. Tidak. Jangan kita berharap dengan harta, jabatan dan kedudukan itu. Dan itu adalah merupakan mengantarkan kehidupan kita yang tenang. Dan jangan kita berambisi mendapatkan ketenangan dari hadirnya nafsu. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita. Jangan kamu menganggap hartamu, jabatanmu, kedudukan terkait dengan aksesoris yang berupa tidak. Dan itu bukan penentunya yang menjadikan kau terhormat, kata Rasulullah. Orang yang dikatakan kaya adalah orang-orang yang mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup dan kehidupannya. Betapa banyaknya Bapak dan Ibu dengan segala biaya yang begitu besar untuk mendapatkan ketenangan, agar gugur segala macam penyakit yang menggugurkan dia, berharap agar gugur segala yang menjadikan dia tidak tenang. Dengan segala biaya yang begitu besar, rasa takut, rasa cemas, tidak tenang, dia siap dengan biaya berapapun. Lalu Nabi tadi mengatakan, kamu akan dapat merasakan manusia hidup itu apa? Kata Nabi, ayyuhibbal mar'a yuhibbullah. Mencintai manusia semata-mata karena cinta kepada Allah. Jangan kita berambisi untuk benci, dendam dan bermusuhan sama orang lain. Bagaimana kita hadir di tengah kehidupan orang banyak, badan satu, tetapi betul-betul orang mengatakan kita orang baik. Bagaimana caranya kita menjadi orang baik? Tidak lain dan tidak bukan dalam bihusnul khuluq, akhlak yang terpuji, rendah hati. Walaupun segala aksesoris dunia kita miliki, tetapi kita tidak pernah menunjukkan rasa keangkuhan dan takabur dengan orang lain. Coba kita hadir bersama dengan saudara-saudara kita. Walaupun Bapak dan Ibu kita tahu sholat kita terlambat, kita tetap berada di belakang. Seketika Bapak Ibu kita sudah dikatakan belum lagi terlambat, masih bisa dapat yang sampai paling depan. Lalu para malaikat pun lalu mengatakan, oh itu adalah orang taat. Ini yang harus kita kerja dalam hidup. Seketika kita bergabung dengan siapapun orangnya, yang nampak itu adalah pesan dan petuah nasihat. Ada kata-kata nasihat yang bisa orang berkesimak itu mengikuti nasihat kita. Ini tidak kemana kita berkumpul,
tapi kita menitipkan pendidikan orang lain dengan kita. Kenapa? Sebab mulut kita adalah merupakan harimau yang bisa dapat menghancurkan kita. Malah ada doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri minni. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah jeleknya, buruknya daripada pendengaranku, jauhkanlah buruknya daripada penglihatanku, jauhkanlah buruknya daripada mulutku, jauhkanlah buruknya daripada hatiku yang kadang-kadang berjauh dari dirian diri dan sabir dan benci dengan orang lain. Itu kita jauhkan hati kita, Pak. Melihat orang sentimen, kalah bersaing, lalu menunjukkan rasa kedengkian. Seorang yang dikatakan baik walaupun adanya persaingan, tapi dia mampu bersanding dengan siapapun. Seketika dia kuat untuk bisa dapat memukul, tapi dia tampil suka merangkul. Ini adalah orang yang paling terbaik dalam hidup silaturahim itu. Itu yang dirawat dalam hidup. Merangkul. Walaupun dia bisa memukul dengan segala jabatan, kedudukan dan kekuatan, tapi tidak dialihkan untuk merangkul, menjadikan saudara silaturahim. Itulah merupakan modal hidup yang akan kita merasakan manisnya perjalanan ini. Sedangkan yang ketiga, ayat roha ayat udal bikubri kama ayat roha ayat jabatinar. Membenci kembalian kepada kekafiran, bagikan benci akan dicampakkan ke neraka jahanam. Cintailah taubat, Pak, Ibu. Syukur kalilah Bapak Ibu, taubat itu sudah terpelihara sejak 30 tahun yang lalu. Taubat itu sudah terpelihara sejak 40 tahun yang lalu. Taubat itu terjaga dan terpelihara sudah 50 tahun yang lalu. Betapa bahagianya kita yang tidak berapa lama lagi akan pulang berhadapan dengan Allah dengan kematian. Tapi terawat terus Bapak Ibu. Gak tersentuh diri ini Bapak dan Ibu sekalian, segala macam bentuk maksiat apa yang ada di badan kita. Yang perlu kita syukuri Bapak dan Ibu, yang paling sangat berharga sekali, orang masih menegur kita, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Masih banyak Bapak orang berjabat tangan dengan kita. Sebenarnya diri kita ini, aib kita sangat jelek sekali di hadapan Allah. Yang kita syukuri Bapak dan Ibu, aib kita masih ditutupi oleh Allah sampai hari ini. Masih ada teman, masih ada saudara kita. Cukuplah Allah yang tahu apa yang sudah kita kerjakan pada waktu dahulu. Tapi bersama bersujud dengan Allah, kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku mau masuk ke surga-Mu ya Allah, tapi aku tidak mau masuk ke neraka-Mu ya Allah. Kembalikanlah aku, terimalah aku dengan hadir di hidupku dengan umur tersisa untuk bertobat. Tempatkanlah aku pada tempat yang mulia ya Allah. Itu Bapak Ibu yang paling berharga dari perjalanan hidup ini, yang sangat berbahagia sekali. Badan kita sudah menggurita dengan segala penyakit apa yang ada di badan. Tangan sudah mulai kebas, kaki kita sudah melemah, dada kita sudah mulai sakit, rentang kepala sudah mulai pening, mata kita sudah ambur, gigi sudah bertabur. Lalu Bapak Ibu sekalian, badan kita sudah kering. Yang kita hadapkan itu adalah hanya memikirkan masuk kubur. Tapi sangat kita untungkan ayat roha ayat udal bin kufri kama ayat roha ayat zababinar. Membenci kekembalian kepada kekafiran bagaikan benci akan dicampakkan ke neraka jahanam. Bersyukurlah sudah taubat 5 tahun yang lalu sampai hari ini, sudah taubat 10 tahun yang lalu sampai hari ini, sudah taubat Bapak Ibu sampai hari ini sudah 25 tahun yang lalu. Itu yang kita syukuri. Kita sudah tidak lagi terjebak dengan perbuatan dosa, dusta, dan menganiaya diri kita, sudah terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiril zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiril zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bayni
Majelis Arafah, di mana menurut catatan yang kami terima pada catatannya, Majelis Arafah Safar Subuh itu telah melakukan kunjungan yang ke-167 di Masjid kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan kami muliakan Tuan Guru kami dan juga senior kami di Majelis Arafah, yang juga pimpinan dari Pondok Pesantren Miftahul Husna di Jalan Makmur, Tembung, Al-Ustaz As-Sok Profesor Dr. Haji Lukman Hakim MPD SPDI, beserta anak didik santri yang juga turut hadir di Masjid Jami yang kita cintai ini.